teman-teman, selamat sore. Mendung banget di sini. Gimana kota kalian? Teman-teman, hari ini saya mau ajak kalian buat mantengin telur yang mau menetas. Jadi kemarin kan di video-video sebelumnya udah ada saya udah ambilin telur dari beberapa indukan saya dan melihat atau merawat secara berkala telur-telur saya. Nah, sekarang ini udah waktunya mau menetas, teman-teman. Ular yang mau menetas ini adalah ular Pearl X Hypogranate et albino. Jadi kita harus benar-benar pantengin karena tanggal menetasnya dia udah deket banget karena telurnya udah penyok-penyok. Nah, hari ini saya mau ajak kalian buat liatin dan memonitoring garaga, bukan garaga. Jadi memonitoring atau merawat telur yang mau menetas bagaimana. Kalian tetap ikutin terus ya, oke? Nah, telurnya udah saya keluarin, teman-teman. Jadi tinggal kita buka, kita kering-keringin karena udah basah banget. Nah, di sini aja ya, biar kelihatan. Sebentar. Tadi udah saya keluarin, tinggal kita tatain terus kita. Nah, oke teman-teman, set, udah saatnya kita bukain. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini beberapa telur saya yang belum menetas, yang saya prediksi bulan ini menetas, teman-teman. Jadi pertengahan bulan ini udah ada beberapa yang keluar. Tapi sebelumnya saya mau lihat bagaimana perkembangan telur-telur saya ini. Kita lihat. Wah, ini udah ada agak yang nggak beres, teman-teman. Jadi udah ada jamurnya, tapi ini jamurnya masih bisa kita bunuh sebelum dia masuk ke dalam cangkang telur sampai membunuh jaringannya, teman-teman, atau pembuluh darahnya. Jadi jamur ini bahaya banget, teman-teman. Jamur ini bisa menyumbat pembuluh darah yang ada di balik cangkang telur ini. Makanya sebelum terjadi kita harus bersihkan dulu. Nanti aja kita lihat yang lainnya. Ini kenapa jamur itu? Karena air, teman-teman. Jadi terlalu lembab dia bisa seperti itu. Sebentar. Ini. Nah, oke teman-teman. Next berikutnya, bagus. Ini masih bagus, teman-teman. Jadi ini masih bagus banget, bagus juga. Bagus. Oke, bagus. Waduh, ada ininya, teman-teman, airnya, teman-teman. Ini bahaya. Ini air ini yang bisa yang nantinya itu akan jadi jamur. Jadi kita harus benar-benar pastikan. Nah, seperti itu, teman-teman. Keren-keren sih telurnya ini. Wush, keren-keren. Keren-keren, teman-teman. Wih, keren. Waduh, ini ada yang mau busuk, teman-teman. Jadi saya ini nyaranin, teman-teman, buat kalian semua yang pengen belajar atau coba-coba belajar, saya sarankan buat tidak cutting telur, teman-teman. Karena satu, kalau kita cutting telur itu kasihan banget, teman-teman. Kasihannya kenapa? Jadi yang belum waktunya kita udah paksain ngeluarin dia, bukan ngeluarin sih, tapi secara nggak langsung kalau kita udah cutting, otomatis telur tersebut, jabang bayi tersebut, dia kan merasa gak nyaman, akhirnya dia gelisah, akhirnya keluar. Sedangkan hiung itu masih ada, jadi makanan yang dia di dalam telur, cadangan makanan dia belum terserap sempurna, sehingga dia merasa gelisah, keluar, akhirnya dia ngelepasin hiungnya. Yang harusnya hiung itu dihabisin sampai habis, akhirnya dia lepasin karena perasaan gelisah. Akhirnya ular itu keluar secara prematur. Bener ada yang hidup nanti, tapi kadang-kadang ada yang makannya sulit. Tapi kebanyakan mati sih.
nyala mati. Jadi biarin aja, telur itu bisa ular itu bisa nyobek telurnya sendiri kok. Di ujung telur saya udah ngomongin berkali-kali, di ujung telurnya, di ujung moncongnya ular itu ada seperti silet teman-teman. Kita tuh nggak bisa lihat, tapi kita bisa ngerasain. Nah dari situlah telur itu berfungsi buat nyobain telur. Itu kalau udah waktunya. Jadi yang kepo, saya dulu juga seperti itu, kepo banget, kepingin tahu, wih keluarnya ya apa ini, harus tak sobek gini. Nah sekarang itu udah nggak lagi teman-teman, karena kasihan bener-bener kasihan ular. Nah kecuali kalau ada yang benar-benar butuh pertolongan darurat, contohnya seperti ini, telur ini. Nah ini udah, saya feeling ini udah nggak bagus, nanti kita sobek ya. Nah seperti ini juga. Nah ini saya feeling banget ini, kalau seperti itu baru kita harus sobek, karena tampilannya udah berbeda dengan telur yang sehat. Contohnya ya, ini telur yang saya feeling ini udah nggak bagus lah. Nah ini telur sehat, ini yang telur nggak sehat. Nah kenapa dia bisa seperti ini? Karena jamur yang seperti di luar tadi teman-teman udah masuk ke dalam, sehingga dia itu nutup makan atau nutupi pembuluh darah yang seharusnya nyalurin makanan ke ular tersebut. Akhirnya ular tersebut nggak ada asupan makanan, dia mati. Ini telur yang antara telur yang sehat dan yang nggak sehat seperti ini. Ini ada yang udah bener-bener parah. Kalau ini sih kayaknya barusan, soalnya belum bau. Jadi cobalah kita cut, nanti kita cutting. Nah kalau seperti itu nggak apa-apa teman-teman, kita ngasih pertolongan pertama buat ularnya, karena memang itu benar-benar darurat banget. Kalau kita lihat kondisi telur seperti itu, kita harus benar-benar bantu cutting kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang bagus itu biarin aja, dia pasti bisa keluar sendiri kok. Gitu. Jadi dia keluar itu karena di dalam telur udah nggak ada makanan, akhirnya dia keluar teman-teman. Gitu. Kalau kita paksain, kita cutting, sedangkan yolk itu adalah makanan dia teman-teman. Udah masih besar itu kasihan banget. Kalau kita paksa cutting, bener dia nggak mungkin keluar saat itu juga, tapi nggak tahu nanti malam atau besoknya itu pasti keluar dan ngelepasin yolknya, kan sayang teman-teman. Jadi yang harusnya dihabisin, tapi udah dipaksain kita keluar karena kegelisahan ularnya. Jadi saran saya teman-teman, tips dari saya, jangan sampai cutting kalau belum waktunya. Mendingan bener-bener tunggu keluarnya aja. Kalian pasti tahu kok telur sehat atau yang enggak. Kalian bisa lihat seperti yang saya tunjukkan tadi, itu telur yang sehat dan telur yang nggak sehat. Nah sekarang kita cutting telur yang nggak sehat. Kita cutting. Ini saya sisihkan dulu. Nah kita cutting telur yang nggak sehat. Jadi ada telur yang nggak sehat. Nah contohnya seperti ini. Oke, kita cutting yang saya soalnya feeling ini nggak bagus teman-teman. Nah ini dia. Nah kan bener kan. Nah seperti ini kan harusnya ada pembuluh darah, karena udah diserang jamur duluan, akhirnya dia nggak bisa hidup teman-teman. Woi sayang banget. Nah seperti ini teman-teman. Nah yolk itu mana? Inilah yolknya dia. Sorry. Wah sayang banget rek. Aduh sayang banget. Nah ini yolknya teman-teman. Sorry. Nah ini yolknya. Jadi udah keserang jamur dulu. Yolk itu ini adalah cadangan makanan dia yang ada di telur. Harusnya ular mau keluar cangkang itu, tunggu ininya cadangan makanan ininya habis baru dia keluar teman-teman. Karena udah nggak ada makanan yang ada di dalam, akhirnya dia keluar. Kalau kita paksa cutting seperti ini, kalau dia sehat ya, kita paksa cutting, bener saat kita cutting dia dia masih tetap di sini, tapi nanti malam atau besok pagi saya pastikan itu keluar dan melepaskan yolk ini. Kan sayang teman-teman, kasihan. Cadangan makanan masih banyak, tapi dia dipaksa keluar karena karena kita kasihan. Wah ini teman-teman, sayang banget. Wah blizzard lagi.
Aduh, ini adalah Ivory teman-teman, albino Ivory. Ini Blizzard. Siapa aku lepek, belum rezeki. Ini Blizzard. Nah, ini ada lagi teman-teman yang mau seperti ini. Nah, ini dua telur ini. Dua ini yang mau seperti ini, makanya ini harus kita cutting, kasih pertolongan kita cutting. Kalau kita lihat telur yang seperti ini, kita harus kasih pertolongan, harus dipaksa, benar-benar dipaksa cutting, karena dengan kita cutting masih ada harapan buat telur ini hidup teman-teman. Kalau kita biarin akhirnya seperti ini, mati. Nah, kalau yang bagus-bagus seperti ini kita cutting, wah kasihan. Itu tadi dampaknya atau efeknya dia prematur, habis itu makannya sulit banget. Terus apa ya, pokoknya banyak banget kemungkinan mati, bahkan bisa jadi kalau kita paksa kebuka sekarang hidup besok bisa mati. Itu banyak banget kejadian di teman-teman saya breeder yang lain. Kasihan. Nah, oke. Jadi saya kasih tips seperti ini buat teman-teman biar di rumah nggak semena-mena gampang ngating telur, karena efeknya buruk, dampaknya buruk banget teman-teman. Nah, selain ular ball python, di sini saya juga selain ular burmis, di sini saya juga ada ular ball python teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah telur ular ball python. Nah, ini perbandingan telur ular ball python dan burmis ini sekitar seperti ini teman-teman. Coba ya saya kasih tunjuk yang ini. Ini ball python, ini burmis. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini besarnya perbedaannya. Nah, burmis ini hidup ya. Burmis ball python ini teman-teman. Nah, yang kecil-kecil ini apa? Tahu nggak kalian? Itu tainya telur teman-teman. Itu tainya telur teman-teman. Nah, jadi yang harus kita cutting lagi yang ini teman-teman. Karena ini waduh udah sepertinya nggak ada harapan di cutternya nanti mana ya? Nah, oke, kita juga harus nggak boleh dalam-dalam ya teman-teman. Kalau telur kita intip. Ini masih bagus teman-teman. Ini masih bagus teman-teman. Masih bagus banget ini. Ya, udah mati juga teman-teman. Astaga, kasihan. Ini udah mati juga teman-teman, ternyata teman-teman. Nah, udah mati, udah lengket. Nah, ini yang saya maksud pembuluh darah. Harusnya kan seperti ini, karena jamur diserang jamur. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya seperti ini. Dan yang harusnya darah itu mengalir di dalam ular tersebut nggak bisa mengalir, akhirnya mati seperti ini. Ini juga mati, udah pasti mati. Ini kita tunggu aja lah. Belum rezeki. Jadi breed itu nggak segampang yang orang-orang lain pikirkan teman-teman. Jadi kawin belum tentu bertelur belum tentu fertil. Kalau udah jadi belum tentu hidup juga, seperti ini. Oke, baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini, dan tips semoga bermanfaat buat kalian ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik loncengnya biar kalian nggak ketinggalan beberapa informasi dari Digipedia. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Assalamualaikum.